Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dari Ori Software. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara menginstal MySQL Server, database MySQL Server. Biasanya kami menggunakan aplikasi AppServe yang bisa di-download di sini, website appserve.org. Versi terakhir yang ada adalah aplikasi 86. Apa itu AppServe? AppServe adalah aplikasi database dan juga website server yang biasanya diinstal untuk di komputer lokal untuk kita belajar menggunakan database. Bagaimana kita menginstal AppServe ini? Kita download dulu aplikasinya tadi di www.appserve.org. Kita download. Nah, setelah kita download, tinggal kita buka hasil downloadnya. Nah, ini AppServe. Saya menggunakan di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit ya. Ikutin aja langkah-langkahnya installnya. Biasanya foldernya ada di C AppServe, bisa diganti di folder lain jika mau mengganti. Ini kita centang semuanya ya, karena kita membutuhkan semua ini. Oke, ini kita isi default aja. Root password. Nah, ini adalah password untuk login ke database MySQL servernya. Saya akan coba menggunakan password 123456. Oke. Oh, minimal 8 karakter ya. 789. 789. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kenapa saya menggunakan database MySQL? Ya, karena database MySQL adalah database yang free ya. Jadi kita tidak perlu membayar lisensinya. Dan kenapa saya memilih aplikasi AppServe sedangkan masih banyak aplikasi MySQL lain? Karena menurut saya AppServe ini aplikasi yang paling simple ya. Jadi tidak menggunakan GUI seperti Sham dan lain-lain itu. Jadi cukup menggunakan browser aja. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu installnya. Harap bersabar ya, karena AppServe versi 8 ini lebih besar daripada versi sebelumnya. Oke, langsung kita jalankan. Langsung kita startnya. Apache-nya ini untuk web server dan start MySQL untuk database MySQL-nya. Oke, muncul Windows Security Alert. Kita pilih Allow Access. Oke, install MySQL Server sudah selesai. Cara menceknya gimana? Localhost. Nah, ini untuk masuk ke IP komputer lokal kita. Nah, sudah muncul AppServe 860. Untuk masuk ke database-nya gimana? Kita klik ini. Nah, untuk login, masukkan username-nya, password, root, dan passwordnya adalah ketika pas kita install tadi 123456789. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari database MySQL Server yang sudah kita install. Oke, selesai. Lalu bagaimana mengoneksikan aplikasi Ori Software ke database ini? Kita menggunakan MySQL Connector. Nah, ini kita install dulu MySQL Connector. Saya menggunakan versi 516. Kita pilih yang tipikal aja ya.
Oke, selesai. Bagaimana menyambungkan MySQL Connector dengan database MySQL? Kita lihat dulu versi Windows yang kita pakai. Kalau menggunakan Windows 32 bit, cukup di control panel, administrative tool, kemudian kita pilih, nah ini. Kalau 64 bit, kita tetap pilih yang 32 bit. Kita pilih yang 32 bit karena aplikasi Ori Software menggunakan yang 32 bit. Nah, di sini kita baru add, pilih yang MySQL ODBC. Biasanya ada SQL Server. Nah, ini SQL Server ini Microsoft SQL. Kalau yang MySQL menggunakan yang MySQL ODBC. Sebelum kita lanjutkan penghubungan dari MySQL Connector ke database, kita coba install aplikasi Ori Server-nya dulu ya. Ini sudah ada contoh Faisal Toko ya. Kita install dulu. Oke, saya install dulu. Oke, ini tutorialnya ya. Kita buka. Nah, kita buat database dulu di sini. Kita buka lagi dari awal aja ya, dari awal. Localhost php myadmin. Nah, ini localhost php myadmin, atau kalau tidak hafal localhost dulu, klik php myadmin, klik new untuk membuat database baru. Databasenya apa? Misalnya toko gitu aja ya. Oke, enter. Kemudian klik import, klik choose file. Ini untuk memilih file databasenya. Kita cari tadi di sini ya, di hasil installnya tadi. Hasil installnya tadi di sini. Kita cari database.sql. Nah, ini adalah database yang kita import ke database server. Oke. Kemudian klik go. Oke, kita sudah punya database toko dan tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita hanya tinggal menghubungkan aplikasi Ori Software ini, Ori Store ini ke database-nya. Caranya administrator tool, dari awal ya. Control panel, administrative tool, kemudian ke ODBC yang 32 bit, add, kemudian pilih MySQL ODBC 51, finish. Nah, ini kalau kita baca di sini, kita dibaca di sini. Nah, kan ini MySQL ODBC, kemudian database name-nya harus SQL strip toko. Oke, kita samakan aja ya, karena kalau tidak sama nanti aplikasinya tidak bisa jalan. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Server, bagaimana dengan server ini? Kalau kita menggunakan satu komputer aja, server cukup diisi localhost saja. Atau kalau server database-nya tadi yang kita install database tadi di komputer lain, kita ketik IP servernya, misalnya 192.168.1.254, misalnya servernya IP-nya ini. Atau kita menggunakan komputer lokal ya, berarti localhost saja. Nah, port tetap 3306, user kita isi root, passwordnya 123456789, sama dengan pas install app password tadi ya, passwordnya ya sama persis. Nah, kita pilih database-nya. Kalau database-nya ini nggak muncul, berarti username dan password kita salah, dan pasti di sini akan muncul error. Nah, kalau sudah benar pasti muncul database. Kita pilih trik toko, kemudian kita tes. Oke, connection sukses ya. Kemudian klik OK. Oke lagi. Nah, bagaimana kalau yang di sini tidak muncul ini? Kadang kan ada yang tidak muncul di sini ya. Nah, kalau tidak muncul yang 32 bit ini, kita cari di sini. C Windows C
sys wow64. Nah, foldernya ada di sini. C Windows sys wow64. Kita cari namanya ODBC AD32. Nah, ini adalah ODBC untuk yang 32 bit. Nah, ya kan, sama. Soalnya kalau kita nanti memaksa pakai yang ini, itu tidak akan bisa, tidak muncul MySQL konektornya tadi, begitu. Oke, tes sukses, settingannya sudah benar, kita tinggal menjalankan toko.exe nya aja. Nah, oke, aplikasi sudah bisa jalan. Karena kalau settingan database MySQL nya belum selesai, kemudian MySQL konektornya belum diinstal, aplikasi akan error, tidak akan muncul, tidak akan bisa dijalankan. Kemudian satu tambahan lagi untuk bagaimana jika servernya di beda komputer, maka di server ada settingan tambahan untuk MySQL servernya. Caranya gimana? Kita klik home, kemudian kita pilih user account, kemudian kita add user account, root, kita isi root, kemudian passwordnya seperti pas install tadi. Ini tetap anyhost ya, biarkan anyhost. Ini 123456789 123456789. Kemudian kita cek all ini, global privilege. Kita cek all, kemudian kita klik go. Nah, have added new user account. Jadinya nanti semua komputer bisa terhubung ke database ini. Karena kalau tidak, nanti komputer lain tidak akan bisa masuk ke database di server karena ditolak, karena belum ada settingan ini. Ini adalah settingan untuk semua komputer klien yang terhubung ke server. Begitu kira-kira penjelasan dari saya cara install MySQL servernya. Oke, kita sudah jalan ya. Terima kasih. Berikut tutorial sederhana bagaimana menginstal Ori Software. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.